Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A, Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pernah nggak sih kamu berpikir, apa ya kira-kira yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga tertentu agar mereka bisa memiliki tim yang solid, produktif, serta terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan? Untuk mencapai tujuan organisasi dengan memiliki kinerja karyawan serta tim yang efektif, perusahaan perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia yang mereka miliki. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi, perusahaan, atau lembaga dengan mengelola individu dan tim secara lebih efektif. MSDM atau manajemen sumber daya manusia tidak hanya terkait dengan proses rekrutmen saja, melainkan juga mencakup berbagai hal lainnya seperti pelatihan dan pengembangan, evaluasi kerja, kompensasi, serta bagaimana perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan hingga mereka pensiun nantinya. Pada video kali ini, kita akan mencoba mengulik terkait bagaimana manajemen sumber daya manusia yang terdapat dalam satu lembaga pemerintah X di kota Y. Lembaga X merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam mengelola, mengembangkan, serta membangun kawasan di kota Y. Pada lembaga ini, kita dapat menelisik lebih jauh terkait proses manajemen sumber daya manusia yang ada. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen di lembaga X ini dilakukan oleh masing-masing divisi atau unit yang membutuhkan. Proses rekrutmen tidak lagi melibatkan HR sehingga sepenuhnya diserahkan kepada unit tersebut. Pelatihan dan pengembangan. Pada lembaga X, setiap karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing karyawan. Manajemen kinerja. Untuk tetap menjaga kualitas SDM yang ada, agar membantu lembaga tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga X melakukan evaluasi setiap 1 kali dalam setahun menggunakan IKO, Indikator Kinerja Operasional. Kompensasi. Pada lembaga X ini, mereka memberikan kompensasi berupa gaji pokok, upah lembur, dan asuransi kesehatan. Untuk menjamin masa pensiun karyawannya, lembaga X juga memberikan pelatihan khusus untuk para pekerja yang sudah mendekati masa pensiun. Pada lembaga X ini, dapat kita temukan adanya permasalahan dalam pemberian rewarding terhadap karyawan. Permasalahan ini terkait pemberian kompensasi, di mana lembaga X hanya memberikan kompensasi berupa gaji pokok dan uang lembur saja. Rewarding merupakan suatu sistem pembayaran, baik itu secara materi maupun psikologis, yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Seperti yang kita ketahui, rewarding memegang peran penting untuk dapat membantu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Sehingga, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan harus sepadan dengan apa yang diberikan oleh karyawan. Kompensasi tidak hanya berupa gaji pokok dan uang lembur saja, melainkan terdapat kompensasi tidak langsung yang dapat diterima oleh karyawan. Kompensasi tidak langsung ini dapat berupa fasilitas kantor yang memenuhi kebutuhan karyawan, asuransi, apresiasi moral kepada karyawan, dan intensif di luar bonus kerja. Pemberian rewarding kepada karyawan sangat perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan motivasi kerja pada karyawan. Lembaga X perlu memperhatikan bahwa setiap pencapaian besar yang dilakukan oleh karyawan sangat perlu untuk diapresiasi sebaik mungkin. Pemberian rewarding tidak hanya terkait upah pokok dan uang lembur saja, melainkan apresiasi lain di luar kewajiban yang memang didapatkan oleh karyawan. Memperjelas sistem pemberian rewarding seperti misalnya memberikan penghargaan karyawan terbaik bisa menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh lembaga kepada karyawan, sehingga lembaga dapat mempertahankan motivasi kerja dari karyawan itu sendiri. Pemberian rewarding juga dapat sejalan dengan evaluasi kerja pada karyawan. Pada lembaga X, evaluasi hanya dilakukan selama 1 kali dalam 1 tahun. Evaluasi yang hanya dilakukan dalam 1 kali selama 1 tahun ini tidak dapat memberikan gambaran
dengan jelas bagaimana pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan karena rentang pemberian evaluasi yang terlalu lama. Lembaga X dapat melakukan evaluasi karyawan secara berkala seperti 1 kali dalam 6 bulan untuk tetap dapat memantau kinerja karyawan dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa penting bagi perusahaan, organisasi, dan lembaga untuk memperhatikan bagaimana proses manajemen sumber daya manusia mereka. Hal ini penting karena people are the real asset. Perusahaan bisa punya teknologi canggih dan strategi yang hebat, tapi tanpa punya orang yang tepat, semuanya bisa gagal. Manajemen sumber daya manusia yang efektif bisa dapat memberikan dampak berupa menurunkan turnover karyawan, meningkatkan loyalitas, meningkatkan efisiensi dan inovasi, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Sekian penjelasan dari kelompok 3 terkait manajemen sumber daya manusia. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa.